Sebelum saya tanya mengenai yang sudah ditawarkan, sebenarnya berapa sih suara di luar Pulau Jawa yang diperebutkan untuk Sumatera Utara ini? Di antaranya 10 juta pemilih pemirsa, sementara Sulawesi Selatan 6 juta pemilih lebih. Sekarang kita lihat lagi, Lampung 6 juta lebih pemilih, Sumatera Selatan 6 juta lebih pemilih, bahkan di Riau 4,7 juta, dan di Sumatera Barat 4 juta lebih pemilih. Ini beberapa suara-suara yang memang seharusnya akan menjadi concern dari para capres dan juga cawapres. Kita lihat lagi data berikutnya. Nah, pemirsa, di mana memang tidak hanya Pulau Jawa saja yang nanti akan diperebutkan. Tadi beberapa sudah ibaratnya pemanasan lah. Mau nawarkan apa untuk Indonesia di wilayah timur pemirsa, bukan hanya Pulau Jawa. Mbak Wiwi boleh dong diberikan nilai atau juga mungkin dikomentari. Kira-kira bagaimana? Sudah tepat belum? Karena kan macam-macam ya, ada yang spesifik, ada yang sama saja dengan Pulau Jawa. Seperti apa? Pilihan dari paslon ini maksudnya ya. Jadi kalau menurut saya memang tiga-tiganya sudah sangat jelas ya. Kita sudah membaca apa yang menjadi visi misi dan sebagainya. Tentu ini semuanya indah gitu ya. Tapi belum tentu indah pada saatnya gitu. Jadi kedengarannya, terbacanya sangat bagus-bagus, sangat ya, ada yang muluk-muluk, ada yang sangat realistis dan sebagainya. Tapi cross cutting isusnya sudah disampaikan tadi sama Mas Ansy, yaitu adanya kesenjangan ya sosial ekonomi yang sangat serius, ada penduduk miskin yang jumlahnya masih signifikan, demikian juga pengangguran. Lah ini seperti apa solusinya? Ya, dilihat dari berbagai perspektif atau mungkin bidang yang harusnya sudah tampak ya atau tampil saat ini. Nah ini yang mungkin kita belum tahu secara detail kira-kira 1 tahun pertama itu mereka akan melakukan apa paslon ini. Tahun kedua apa yang dilakukan, tahun ketiga sampai tahun keempat. Karena tahun kelima itu pasti pikirannya sudah untuk next. Kontestasi next ya. Next pilpres kan gitu. Seperti sekarang ini aja. Pak Jokowi pasti banyak terinterupsi oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya tahun politik kan gitu lah. Tahun 2028 itu tahun politik gitu ya. Lah kira-kira 4 tahun itu apa yang akan dilakukan? Ini yang mungkin perlu sosialisasikan, dibumikan sehingga masyarakat baik di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, Indonesia Barat itu betul-betul mendapatkan informasi yang well informed gitu ya, yang bagus ya, yang istilahnya itu yang utuh gitu. Apa yang kita dengar, baca dan sebagainya belum tentu juga didengar, dibaca dan dipahami oleh tentunya publik luas yang ada di grassroots. Nah ini seperti apa? Apakah mereka ketika datang gitu ya, tadi itu menyasar Sumatera, Kalimantan, Sulawesi gitu ya, Papua, Jawa dan sebagainya, apakah itu juga disampaikan? Atau cuma sowan-sowan gitu kan? Cium tangan ke sana, cium tangan sini gitu. Apakah itu? Tapi apakah sudah disampaikan? Apa program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang sifatnya bottom up tadi itu. Kalau sifatnya top down ya itu yang susah. Apakah lalu ya kita belajar ya karena pemilunya sudah akan 6 kali gitu ya. 5 kali yang lalu itu apa sebetulnya yang disampaikan kepada masyarakat dan apa yang ternyata tidak sama sekali dilakukan gitu ya. Nah kita mencatat memang adakah dari pasangan calon ini yang sangat concern dengan masalah penegakan hukum? Itu. Saya nggak dengar tadi, tapi tentang sosial ekonomi ketimpangan, karena deket ya. Kalau Cawapres Mahfud MD itu udah jelas itu, kalau soal bicara soal orientasi pada penegakan hukum dan keadilan. Begitu. Oke, tapi mungkin boleh langsung ditambahi juga Bang Ansy. Lantas seperti apa disampaikankah kepada massa di luar Pulau Jawa tadi, apa yang mau dilakukan? Atau mungkin seremoni, sungkem-sungkem, sowan-sowan, kumpul-kumpul massa. Bagaimana Bang Ansy? Ya, kami bekerja dengan pola mengidentifikasi persoalan. Jadi ada pemetahan masalah, isu berdasarkan pewilayahan ataupun juga tantangan dan persoalan di setiap kawasan-kawasan itu. Bali dan Nusa Tenggara apa, Maluku, Papua apa, Sumatera kira-kira seperti apa. Saya ambil contoh misalnya kalau kita bicara Provinsi Maluku, itu 93% itu terdiri dari lautan. Dengan demikian mestinya orientasi yang sangat kuat itu adalah bagaimana menjadikan laut sebagai ruang hidup dan juga sumber hidup.
ya gagasan menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional itu harus betul-betul direalisasikan. Dan kalau kita bicara soal maritim, berarti di sana akan ada orientasi keberpihakan yang kuat kepada para nelayan rakyat kita. Kita juga bicara tadi di banyak tempat potensi misalnya soal pertanian dan peternakan. Misalnya di kampung saya di Nusa Tenggara Timur. Orang kerap kali memplesetkan NTT itu nasib tidak tentu nanti Tuhan tolong. Tetapi kami membahasakan dengan bahasa yang optimis dan juga profetik serta transformatif. Bagi kami NTT itu N nelayan, T itu tani, T itu ternak. Maksudnya kalau mau membangun NTT, visi membangun perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan yang merupakan ya sektor unggulan dan andalan ini harus mendapatkan perhatian dari Mas Ganjar dan juga Prof. Mahfud. Oke, ya sekarang saya mungkin ke Bang Vivayoga. Bang Vivayoga, lantas bagaimana catatan dari Mbak Wiwi bahwa tidak hanya sowan-sowan, datang-datang, seremoni, kasih-kasih amplop, nggak cukup seperti itu. Tapi apa yang mau dilakukan 1, 2, 3, dan tahun keempat. Sesaat lagi Bang Vivayoga biar nanti full menjawabnya bahkan juga dengan Gus Coy. Usai jeda berikut.